Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yunita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat dan jaringan adiposa. Pertama, saya akan membahas mengenai jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak di dalam tubuh. Jaringan ikat ini dikenal juga dengan jaringan penyambung atau dikenal juga dengan connective tissue. Berbagai jenis jaringan ikat membentuk dan mempertahankan bentuk organ dalam tubuh. Fungsi mekanismenya adalah menyediakan matriks yang menghubungkan dan mengikat jaringan, serta sel-sel lain pada organ dan memberikannya penyangga metabolik bagi sel sebagai medium untuk difusi nutrien dan produk limbah. Penyusun jaringan ikat ini ada 3. Yang pertama ada sel. Sel ini terdiri dari fibroblast, fibrosit, makrofag, sel lemak, sel emas, dan sel plasma. Lalu ada substansi intrasel. Ini terbagi menjadi 2, yaitu serat dan substansi dasar. Serat sendiri terbagi menjadi 3, yaitu serat kolagen, serat retikulin, dan serat elastin. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sel-sel jaringan ikat, yaitu ada fibroblast. Fibroblast adalah sel yang paling banyak terdapat di jaringan ikat dan bertugas menyintesis komponen matriks ekstrasel. Dalam sel-sel ini terdapat 2 tahap aktivitas yang sering diamati, yaitu fibroblast aktif dan fibroblast tenang. Fibroblast aktif sendiri mempunyai banyak percabangan sitoplasma yang irreguler. Intinya lonjong, besar, terpulas pucat dengan kromatin halus dan anak inti yang nyata. Sedangkan untuk fibroblast tenang sendiri atau dikenal dengan fibrosit, biasanya dia lebih kecil dari fibroblast aktif dan umumnya berbentuk gelondong. Yang kedua itu ada sel adiposit atau dikenal dengan sel lemak. Ini merupakan sel jaringan ikat yang dikhususkan untuk penyimpanan lemak netral atau untuk produksi panas. Lalu yang ketiga ada makrofag. Makrofag pertama kali ditemukan dan dikenali kemampuan fagositiknya. Makrofag ditandai dengan permukaan yang tidak teratur dengan lipatan. Makrofag sendiri berasal dari sel-sel prekursor sumsum tulang yang membelah dan menghasilkan monosit yang beredar di dalam darah. Makrofag tersebar di seluruh tubuh, biasanya terdapat dalam sebagian besar organ. Lalu ada sel emas. Sel emas sendiri yaitu sel jaringan ikat yang berbentuk bulat sampai lonjong. Fungsi utama dari sel emas tidak lain pelepasan setempat banyak zat bioaktif dengan peran pada respon inflamatorik, imunitas bawaan, dan perbaikan jaringan. Pelepasan mediator kimia yang disimpan dalam kebanyakan sel emas menimbulkan reaksi alergi yang dikenal sebagai reaksi hipersensitivitas. Cepat karena reaksi ini timbul dengan beberapa menit setelah dimasuknya suatu antigen pada individu yang tersintivasi sebelumnya dengan antigen yang sama. Lalu yang kelima ada sel plasma. Sel plasma merupakan sel lonjong dan besar dengan sitoplasma basofiliknya karena banyaknya kandungan Re kasar. Aparatus Golgi yang bersisian dengan inti dan sentriol menempati daerah yang tampak pucat pada sediaan histologi biasa. Inti sel plasma umumnya sferis dan terletak eksentris. Lalu sel penyusun jaringan ikat yang terakhir yaitu ada leukosit atau sel darah putih. Jaringan ini normalnya mengandung leukosit yang masuk dari pembuluh darah melalui diapedesis. Leukosit merupakan sel pengembara di jaringan ikat. Leukosit tidak kembali ke dalam darah setelah tiba di jaringan ikat, kecuali limfosit. Sel-sel ini terus beredar di berbagai kompartemen tubuh, darah, limfe, organ limfatik, dan cairan interfasial jaringan ikat.
Limfosit sendiri terutama banyak berada di jaringan ikat saluran cerna. Lalu, selain sel, ada serat. Serat di jaringan ikat dibentuk dari protein yang berpolimerisasi menjadi struktur panjang ketiga. Jenis utama dari serat jaringan ikat adalah kolagen, retikular, dan elastin. Yang pertama ada serat kolagen. Kolagen merupakan suatu famili protein yang mengalami seleksi selama evolusi untuk melaksanakan beberapa fungsi, khususnya untuk fungsi struktural. Kolagen adalah protein yang terbanyak dalam tubuh manusia. Jumlahnya itu sekitar 30% yang berasal dari berat keringnya. Lalu yang kedua, selain kolagen ada serat retikular. Serat retikular terutama terdiri dari golongan kolagen tipe 3 yang membentuk jejaring yang sangat halus, serta serat-serat yang terglikolisasi pada organ tertentu. Lalu selanjutnya ada serat elastin. Serat elastin biasanya lebih halus daripada serat kolagen dan membentuk jaringan yang tersebar dengan berkas kolagen di banyaknya organ, sering mengalami perlekukan dan peregangan, seperti pada dinding arteri besar. Lalu penyusun ketiga yaitu substansi dasar. Substansi dasar matriks ekstrasel atau ECM merupakan campuran makromolekul kompleks yang sangat terhidrasi dan transparan, terutama dalam 3 golongan, yaitu glikosaminoglikan atau GAG, proteoglikan, dan glikoprotein multiadesif. Campuran kompleks molekul substansi dasar bersifat transparan dan kaya akan air yang terikat. Untuk jaringan ikat sendiri itu terbagi lagi menjadi 4. Ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat retikular, dan jaringan ikat mukosa. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar adalah tipe jaringan ikat yang sangat umum dijumpai dan menunjang banyak struktur yang umumnya mengalami tekanan dan gesekan lemah. Jaringan ikat ini biasanya menunjang jaringan epitel, membentuk lapisan yang membungkus pembuluh darah dan limfe, serta mengisi ruangan antara serabut otot dan saraf. Lalu yang kedua ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat terbagi lagi menjadi 2. Ada jaringan ikat padat irreguler dan jaringan ikat padat reguler. Jaringan ikat padat irreguler sering ditemukan berdekatan dengan dengan jaringan ikat longgar. Kedua tipe jaringan ikat tersebut sering sekali tumpang tindih satu sama lainnya. Untuk berkas kolagen pada jaringan padat reguler tersusun menurut pola. Lalu ada berkas jaringan ikat padat reguler. Ini tersusun menurut pola tertentu dengan serat kolagen yang tersusun dengan orientasi linier fibroblast sebagai respon terhadap stres berkepanjangan dalam arah yang sama. Lalu ada jaringan retikular. Setiap jaringan retikular membentuk jejaring 3 dimensi yang halus menopang sel di jaringan retikular. Jaringan ikat khusus ini terdiri dari serat retikular dan kolagen tipe 3 yang dihasilkan oleh fibroblast khusus yang disebut dengan sel retikular. Kemudian ada jaringan mukosa. Jaringan mukosa terutama ditemukan di tali pusat dan jaringan janin. Jaringan mukosa mempunyai banyak substansi dasar yang terutama terdiri dari asam hyaluronat yang membuatnya menjadi jaringan mirip jeli yang mengandung sangat sedikit serat kolagen. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai jaringan adiposa.
Jaringan adiposa juga dikenal dengan jaringan lemak. Jaringan ini merupakan jenis jaringan ikat khusus yang terutama terdiri dari sel-sel atau adiposit. Sel-sel ini bisa tersebar sendiri-sendiri atau berupa kelompok di dalam jaringan ikat irregular atau longgar. Sering dalam kelompok besar terdapat sel-sel ini menjadi komponen utama jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini terbagi menjadi dua, jaringan adiposa putih dan jaringan adiposa coklat. Apa sih jaringan adiposa putih itu? Jaringan adiposa yaitu jenis yang tersering terdiri dari sel-sel yang mengandung satu tetes atau droplet lemak kuning keputihan berukuran besar di bagian tengah di sitoplasmanya bila berkembang sempurna. Lalu, jaringan adiposa coklat. Jaringan adiposa coklat terdiri dari sel-sel yang mengandung banyak tetes lipid di antara sejumlah besar mitokondria yang membuat sel ini tampak lebih gelap. Pada jaringan adiposa putih dikhususkan untuk menyimpan energi dalam jangka panjang. Sel adiposa putih berbentuk sferis bila terisolasi, tetapi berbentuk polihedral bila terkemas rapat dalam jaringan adiposa. Jaringan adiposa coklat. Mengapa warna jaringan adiposa coklat ini lebih gelap? Hal ini dikarenakan timbul banyaknya mitokondria yang mengandung sitokrom berwarna yang tersebar dalam adiposit dan banyaknya kapiler darah pada jaringan ini. Selama jaringan adiposa, fungsi utama dari jaringan adiposa coklat ini yaitu menghasilkan panas melalui termogenesis tanpa menggigil. Demikianlah penjelasan saya mengenai jaringan ikat dan jaringan adiposa. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.